back to Heartline, aka PSDM Talk episode 2. Tepuk tangan itu teman-teman. Kenalin, aku Ivana sebagai host yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Nah, episode kali ini tuh kita spesial banget karena kita ada kolaborasi antara Kementerian PSDM dan juga Kementerian Kerohanian. Yang artinya kita nggak cuma bahas cinta yang bikin kita deg-degan, tapi juga cinta yang buat kita bertumbuh secara iman dan juga tentang kesiapan kita dalam kita menghadapi relationship. Karena let's be honest, di usia 20-an ini, relationship tuh bukan cuma sekedar tentang aku suka dia, tapi more like am I ready atau aku cuma kesepian aja. Nah, that's why hari ini kita bakal kupas semuanya tentang identity, attachment, terus relationship status, komitmen juga, dan bagaimana iman itu ada di antara semuanya itu. Dan untuk ngobrolin topik yang sedalam ini, aku nggak mungkin sendirian. Hari ini kita kedatangan someone yang sangat spesial, yang bukan hanya share aja dari pengalamannya, tapi juga ada perspektif secara rohaninya. So, please welcome Bu Jennifer. Welcome Bu Jen, we're so happy to have you here. Oke, one of the reasons nih teman-teman kenapa kita tuh mengundang Bu Jen adalah karena beberapa dari kita ngerasa kalau Bu Jen tuh suka memberikan wejangan ke mahasiswa-mahasiswinya. Jadi kita harap teman-teman yang nonton podcast ini juga bisa dapat something di hari ini. Mungkin Bu Jen ada kata sambutan buat teman-teman? Halo teman-teman, perkenalkan saya Jennifer. Hari ini saya juga nggak ngerti kenapa saya yang diundang ya. Semoga biasanya sih anak-anak suka tanya-tanya ya tentang relationship di usia-usia jadi mahasiswa ini. Nah, hopefully dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang sebelumnya sudah pernah cerita bisa jadi masukan-masukan untuk teman-teman yang nonton video ini nanti. Terima kasih. Oke, so kita mulai ya Bu Jen. Mungkin kita mulai dulu dari something yang basic ya. Menurut Bu Jen itu definisi relationship yang sehat itu seperti apa? Menurut Bu Jen, relationship yang sehat itu adalah ketika hubungan dua orang itu dimulai dengan dua orang yang sudah bahagia, sudah sehat, secara mentality maupun kesiapan, boleh dibilang financially maupun pekerjaan. Misalnya pekerjaan ini bukan hanya bekerja ya, misalnya kayak kalian kuliah. Kalau misalnya kalian kuliah masih acak-acakan, gimana caranya ditambah pacaran lagi pasti makin ngawur gitu ya. Jadi ketika kamu sudah ready dalam semua aspek hidup kamu, barulah kamu siap menambah satu aspek tambahan yang baru. Karena percayalah, pacaran itu bukan cuma manis-manis, happy-happy, itu akan take a lot of toll in your life gitu loh. Waktu, tenaga, uang. Nah, jadi kamu akan kehilangan banyak dari itu, sehingga sebelum kamu menambahkan itu, yang lain-lainnya sudah harusnya ready terlebih dahulu. Oke, jadi kalau dari definisinya Bu Jen, kita mungkin pacarannya di usia yang nggak belasan ya Bu Jen? Benar. Sebenarnya dari yang Bu Jen lihat ya, misalnya Bu Jen ini mungkin cukup sudah melihat anak-anak ini dari zaman-zaman Bu Jen jadi guru dan sebagainya. Percayalah, Bu Jen itu melihat 90% anak-anak yang pacaran di usia belasan, bahkan 20 ketika mereka belum ready, 95 I think itu pasti putus. Nah, bukankah itu sangat disayangkan ketika satu orang nih, misalnya Ivana nih pacaran sama A gitu. Bukankah karena A itu baik, sahabat, teman yang baik, ketika kamu putus, maka kamu akan kehilangan seseorang ini yang merupakan sahabat, seorang teman, akhirnya tidak lagi bisa berteman, tidak bisa lagi bersahabat. Nah, bukankah sangat disayangkan sesuatu yang udah kalian bangun di usia muda itu hilang karena putus? Padahal kalau misalnya kalian bersahabat dan sebagainya, itu mungkin bisa tetap hubungan baik sampai ke akhir. Nah, why not ketika di usia belasan itu masih sahabatan, berteman, saling support. Tapi nanti ketika di usia kalian sudah kerja, sudah ready, kalian berada di environment yang sama, itu barulah kalian memutuskan untuk in a serious relationship. Karena jujur ya, di usia 18 itu kan kalian masih bercabang-cabang dalam hidupnya. Misalnya ini teman-teman yang masih kuliah atau SMA, kan habis ini kuliah di mana, habis ini kerja di mana. Misalnya tiba-tiba kerjanya di Jakarta, tiba-tiba kerjanya di negara lain. Bukankah tiba-tiba harus LDR, itu akan menyebabkan
kamu itu harus putus, dan bahkan kamu itu ketika misalnya kamu dapat offer nih kerja di Jakarta yang bagus bla bla bla, aduh tapi aku kayaknya enggak deh karena pacar aku di Surabaya. Akhirnya kamu kehilangan kesempatan yang bagus karena kamu sudah ada attachment yang besar yang kamu harus jaga. Gitu. Jadi menurut Pujian itu agak sulit ya. Iya. Tapi kalau menurut Pujian nih, mungkin teman-teman juga ada yang LDR ya. LDR itu possible nggak, Bu? Possible. Pujian itu LDR sebelum married itu 2 tahun. Nah, tapi pacarannya sebelumnya sudah 4 tahun. Nah, jadi menurut Pujian LDR gampang nggak? Sebenarnya enggak juga. Karena LDR itu butuh komitmen. Bayangkan, ketika pacar kamu jauh, ada orang lain baik sama kamu. Ketika pacar kamu jauh, ada orang-orang yang kelihatannya jauh lebih peduli sama kamu daripada pacar kamu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Iya. Ketika kamu bisa butuh hal, dia nggak bisa datang. Ketika kamu benar-benar misalnya perlu somebody to help, dia nggak physically there gitu loh. Mungkin ya secara chat, secara video call semua bisa. Tapi sangat tidak mudah untuk orang itu bertahan, karena pada dasarnya kita pacaran tujuannya apa? Untuk merasa disayang, betul ya? Nah, tapi kalau misalnya pacar kita nggak ada di sana untuk menyayangi kita, apakah rasa sayang kamu cukup besar untuk itu daripada misalnya rasa bosan, kesepian kamu itu lebih penting? Ataukah orang itu memang sudah jauh lebih penting daripada rasa bosan itu? Ya. Nah, terus kalau misal tadi yang mungkin dari statementnya Pujian ya, misal kayak di umur belasan tuh kita saling support dulu, kita as a friend dulu, terus nanti pas kita udah merasa kita ready, kita baru ke jenjang yang lebih serius. Tapi gimana ya caranya kayak set boundaries nih? Misalnya kita tahu nih kita kayak sama-sama suka sama satu orang ini, tapi kita tahu juga kita sama-sama belum ready. Jadi kan kita sekarang temenan dulu. Tapi we show support to each other gitu. Nah, kayak takutnya itu jadi kayak fase yang malah abu-abu. Itu kayak gimana Bu set boundariesnya? Banyak orang itu takut di level friendzone, betul ya? Nah, di friendzone karena apa? Karena takut one day aku udah baik, udah support dia, akhirnya dia rupanya jadi pacarnya orang lain, gitu ya. Masa iya aku baik, support, tapi rupanya akhirnya dia jadi pacar orang lain. Nah, menurut Bu Jen, bahkan ketika kita mensupport orang lain, itu adalah kondisi di mana kita itu makin dewasa untuk berhubungan. Percaya ya, ketika kita itu tahu caranya treat orang dengan baik, ketika kita tahu menempatkan diri kita dengan baik, baik bukan orang itu yang akhirnya menjadi pasangan kita, tapi kita sendiri dilatih loh jadi orang yang semakin peka, orang yang semakin baik, orang yang semakin tahu treat orang dengan baik. Karena itu sesuatu yang nggak bisa kamu tiba-tiba ada seperti itu. Tapi juga Pujian selalu megang satu prinsip untuk anak-anak yang datang ke Pujian, yaitu what is yours will be yours. Ketika seseorang itu memang ditempatkan untuk kamu, maka mau 5 tahun, 10 tahun, itu orang itu ya akan menjadi punyamu gitu loh. Banyak gitu loh contoh-contoh murid-murid atau anak-anak yang dekat sama Pujian, mereka waktu SMP deket, akhirnya ya dingin, nggak ngapa-ngapain, akhirnya married juga karena ya mereka memang secocok itu, dan akhirnya setelah berhubungan sama orang lain bahkan akhirnya mereka kembali bertemu lagi gitu loh. Jadi ya Pujian selalu megang bahwa itu baik dari Tuhan maupun dari kita sendiri. What is yours will be yours. Oke, nice Pujian. Mungkin kita next juga setelah kita lihat nih kayak gimana sih caranya tahu orang itu tepat atau enggak untuk kita. Sekarang mungkin kita dig deeper dari kita yang sendiri. Gimana cara kita tuh tahu kalau kita tuh emang ready for a relationship? Mungkin nih dari aspek mungkin dari financialnya udah oke, tapi ternyata dari mentalitinya kita sendiri ternyata belum. Terus kayak ternyata setelah udah dekat, ternyata kita bilang sorry I'm not ready. Nah, gimana sih caranya avoid itu, kayak kita benar-benar share kalau kita tuh udah ready? Menurut Pujian, cara paling gampang untuk mengukur kamu ready atau enggak adalah apakah kamu bisa bahagia dengan diri kamu sendiri. Bahwa kamu misalnya tidak lagi ngechat orang nih, nggak lagi ini, kayak kamu itu punya activity kamu sendiri, kamu itu nggak perlu ada yang
nanyain kamu sudah makan belum baru kamu happy. Kamu nggak perlu ada yang tanda kutip PDKT-in kamu baru kamu happy. Kayak you are happy in what you are doing, bukan berarti nggak butuh siapapun ya. Misalnya kamu punya komunitas, kamu punya kesibukan, kamu nggak harus attach terhadap seseorang baru kamu happy. Jadi jangan pernah mengharapkan hubungan itu yang membuat kamu happy. Jadi kalau kamu sudah ready untuk itu, tidak bergantung dengan relationship itu, barulah kita siap. Jadi happiness tuh nggak dicari di pasangan kita or di hubungan kita udah punya sendiri gitu ya. Nah tapi ada Bu, ini case-nya tuh kayak beberapa, Ifara kayak beberapa kali baca gitu, kayak kadang itu kita tuh kan lagi broken, or kita lagi proses healing, tapi ternyata tuh ada satu orang yang datang dan ternyata itu brings healing. Berarti kan itu pas kita mulai relationship-nya nih, misal kita tuh belum utuh gitu, kira-kira bisa nggak kalau kayak gitu tuh nanti jadi relationship yang sehat? Menurut Pujian, tergantung apakah itu sebenarnya relationship itu kan banyak ya. Ada friendship, ada ya tadi spouse. Nah, apakah kita itu relationshipnya memang tujuannya hanya untuk setelah luka dari satu langsung move on ke orang yang baru? Menurut Pujian itu sangat berbahaya. Karena bisa jadi kamu hanya menutup luka itu dan ya udah selesai, padahal luka yang di dalam ini gak pernah sembuh. Nah, sedangkan sejujurnya luka dari relationship itu banyak itu bukan dari relationship itu sendiri, tapi background keluarga. Saya mau tidak bisa dipungkiri zaman sekarang banyak sekali keluarga yang broken. Dia tidak punya sosok ayah ataupun ibu yang mungkin relationshipnya sehat yang menjadi contohnya untuk dia. Nah, akhirnya bukan hanya memang relationshipnya hancur, tapi karena dia tidak punya orang yang dipandang, relationship yang enak dan sehat itu sebenarnya seperti apa sih? Dan mungkin dia sendiri kepahitan karena keluarganya sendiri. Nah, itu sendiri semuanya harus di-heal terlebih dahulu. Nah, dari heal-nya itu seperti apa ya tadi? Apakah kita sendiri sudah bahagia dan puas dengan diri kita sendiri, ataukah kita perlu orang lain untuk menjadikan hidup kita kelihatannya berarti, validasi dari orang lain seperti itu. Jadi ya menurut Pujian ya nggak muluk-muluk. Kadang sehat secara hati itu tetap datangnya dari Tuhan. Ya, benar Bu. Terus kalau tadi Bu Jen ngomong nih kayak kalau mungkin belasan tahun itu belum adalah usia yang ready untuk start a relationship. Berarti kalau misal nih kita udah di umur 20-an, terus kita kayak mau start relationship, tapi di satu sisi juga ada yang namanya quarter life crisis kan Bu namanya, dimana kita bingung cari jati diri, kita bangun masa depan. Nah, menurut Bu Jen nih, kayak kalau kita harus milih career first atau love first, itu kita milih mana? Atau menurut Bu Jen itu sebenarnya bisa secara? Sebenarnya balik lagi ke yang tadi kita udah diskusiin. Sebenarnya kamu sendiri udah ready belum? Bayangkan kamu nih, misalnya cowok nih, lagi sibuk pusing nih mau cari kerja, terus kamu juga nih chat sama cewek kamu, yang ayo makan di mana hari ini, aku bosen. Sedangkan kamu itu juga sudah pusing dengan kerjaan dan sebagainya. Nah, apakah kamu sanggup untuk mendeal with that? Kalau misalnya kamu punya capability untuk mengarrange itu semua, ya monggo. Tapi kalau misalnya kamu sendiri masih struggle with your own life, dan sekarang kamu harus tambah struggling dengan pasangan kamu, ya tergantung pasangannya juga. Apakah tipikal pasangan yang bisa supportive, ataukah justru pasangan yang akan menambah masalah kamu? Ya, nggak bisa dipungkiri ya. Zaman sekarang itu banyak pasangan yang mungkin butuh diberikan validasi, disayang sendiri. Ya, jadinya kamu sendiri sudah cukup belum untuk kamu settle, baru kamu bisa bantu dan sayang orang lain. Tergantung kitanya sama partnernya yang benar lagi. Oke, mungkin next kita ke Jesse's relationship reality. Jadi kita ada beberapa reality check ibu. Yang pertama mungkin pacaran beda iman ya, love wins atau faith-nya yang wins. Karena banyak juga nih teman-teman ngerasa kayak sudah cocok nih sama satu orang, terus ternyata problemnya beda agama gitu Bu. Nah, menurut Bu Jen itu kayak gimana? Itu something yang negotiable atau kayak lagi diperjuangkan atau enggak sih?
zaman sekarang ini sebenarnya menurut Bujit makin banyak orang-orang yang tidak terlalu percaya sama Tuhan, banyak agnostik, banyak yang bahkan tidak percaya Tuhan sama sekali gitu. Nah, jadi menurut Bujit, kalau misalnya kamu sendiri percaya sama Tuhan, memegang agama dengan kuat, itu sangat penting dan itu tidak tolerable. Tadi kita ada diskusi, bayangkan surga kalian aja berbeda, jalan yang kalian tuju kan menuju akhir hidup dia, itu jalannya beda. Bagaimana kamu itu menghadapi yang lain-lain, sedangkan kalian itu di dua jalan yang berbeda. Ujian itu punya prinsip bahwa kita menjadi pasangan, itu kita berdua melawan dunia. Bayangkan kalau misalnya pasanganmu itu termasuk beban hidupmu yang harus kamu lawan juga, karena kita punya prinsip yang berbeda. Terus siapa yang akan berada di sisi kamu untuk melawan masalah-masalah yang lain kalau pasanganmu sendiri tidak satu visi, tidak satu jalan dengan hidup kamu? Itu saya sepakatnya ya Bu. Nah, Oke. Berarti ada nggak Bu yang dikorbankan kalau misal pacaran beda agama? pasti. Misalnya nih dalam hukum kita saja, Iya. masa dalam hukum kita aja tidak bisa loh nikah beda agama. Berarti ketika kamu nikah kalian harus memilih salah satu agama yang mana yang kalian harus daftarkan, dan itu harus pindah KTP dan semuanya. Nah berarti kan harus tetap ada yang pindah. Nah tapi menurut Bujit, apakah oke lah dia bilang gak apa-apa Bujit, dia akan pindah agama demi aku. Nah kalau Bujit sendiri ini pribadi ya, Bujit tidak setuju karena kalau misalnya demi kita aja, dia Tuhannya aja bisa dia khianati, apalagi kamunya Sebagai manusia gitu ya Bu. Oke. Reality kedua nih, kalau Gen Z's relationship status tuh sekarang ada banyak banget Bu. Nggak kayak dulu kayak mungkin cuma pacar atau DTM gitu ya, tapi sekarang ada juga yang namanya kayak situationship atau kayak HTS, hubungan tanpa status, terus ada back burner, terus ada juga kalau misal lagi PDKT itu namanya talking stage. Nah, menurut Bu Jen itu gimana sih status-status ini, kayak kira-kira ini tuh wise atau enggak, atau kayak masuk juga ke salah satu emang stage-nya sebelum untuk mulai pacaran gitu? Menurut Bujit ini sebenarnya dari zaman dulu juga sudah ada, cuman zaman sekarang tuh banyak membuat nama aja. Jadi kalau situationship misalnya itu kan sebenarnya hubungan tanpa status. Ya, hubungan tanpa status itu menurut Bujit sangat rugi untuk cewek ini. Karena bayangkan kamu itu tidak istilahnya ngambil sesuatu tanpa asuransi, bahkan orang yang sudah menjadi pacar aja bisa putus, apalagi kamu itu dianggap menjadi HTS-nya seseorang. Bukankah itu merusak nama baiknya kamu gitu loh. Jadi menurut Bujit itu sangat-sangat bad, terutama untuk bagian cewek. Bagi cowok mungkin ya chill-chill aja, karena bagi cewek itu bagi cowok itu nama baik untuk dia deket sama cewek itu sebenarnya gak ada masalah. Tapi menurut Bujit, kalau misalnya cewek itu terkenal dia punya HTS ini, HTS itu dan sebagainya, itu akan memberikan dia nama yang jelek. Siapa sih cowok yang mau sama cewek yang sudah pernah HTS sama banyak orang? Pasti nggak dong, ya kan? Nah, jadi menurut Bujit itu a very bad situation for the girl, terutama. Kalau back burner Bujit ya setuju, itu siapa sih yang mau jadi cadangan gitu ya? Masa iya kamu itu mau jadi pilihan kedua, ketiga? Nah menurut Bujit ya you need to appreciate and think that you deserve the best. Gak harus jadi yang kedua dan ketiga. Ya udah, kalau misalnya orang itu aja gak appreciate you, what should you wait? Bagusnya kamu upgrade yourself and look for someone better. Tapi ada juga beberapa case tuh kayak mereka tuh PDKT, terus mereka nggak komit-komit nih, sampai akhirnya jadi HTS gitu. Nah, menurut Bu Jen sendiri ada nggak kira-kira kayak PDKT itu berapa bulan? Kalau more than berapa bulan itu berarti itu jatuhnya HTS? Sebenarnya gini, apa sih bedanya sahabatan sama HTS? Nah, sahabatan sama HTS bedanya apa? Kalau HTS yang Bujit tangkap nih, orang-orang mereka sudah manggil sayang, sudah ngedate, sudah apa, tapi cuman belum sah
sebagai pacar, seperti itu. Kapan sih sah menjadi pacar? Potongannya kapan? Menurut Bu Jen sih harusnya ketika kita propose, mau nggak kamu jadi pacar aku? Ya nggak. Nah, tapi bukankah menurut Bu Jen, cowok itu akan sangat tidak gentleman ketika dia menggantung perasaan cewek nih sebagai orang yang dia sayang, tapi dia nggak pernah mau kasih dia kepastian. Nah, cowok yang nggak mau kasih kamu rasa tenang, rasa aman, bukankah itu nggak layak untuk menjadikan kamu suami di masa depan yang kamu akan bergantung seluruh hidup kamu untuk dia? Bahkan rasa aman aja dia nggak mau kasih gitu loh. Kenapa kamu harus bertahan dengan hubungan seperti itu? Kecuali hubungannya itu cuma sahabatan, kita sama-sama jadi support system, tapi tidak ada yang kayak misalnya sayang-sayang, misalnya kayak udah very close gitu ya. Kayak pacar Tapi sudah. kayak pacar cuma belum berstatus. Menurut gue kalau cuma support system it's fine. Tapi kalau sudah sampai ke arah flirting, sudah ke arah sayang-sayangan, tapi dia belum berani kasih kamu status, alasannya apa? Apakah dia masih menanti ada yang lebih baik dari kamu? Apakah dia itu gak berani komit? Nah, kamu kan harus cari tahu apa alasannya situationship ini. Ataukah dia cuma menunggu waktu yang pas untuk oke, kita kenalan lebih dekat dulu. Tapi ya sebagai cewek, menurut Bu Jen, kita harus clear dengan batasan. Oke, kalau kamu belum mau pacaran, kita batasannya sampai di mana? Berarti ya kita cuma ngobrol, nggak boleh misalnya berduaan di mana keluar pegangan tangan ya. Itu not for situationship gitu. Berarti boundariesnya yang harus clear. Oke. Nah, sekarang juga ada yang namanya attachment style gitu. Ada yang kayak anxious, terus ada avoidant, terus ada juga secure. Nah, menurut Bu Jen nih, kalau misal dua orang ini attachment style-nya tuh beda. Misal yang satu tuh cenderung anxious, yang satu cenderung avoidant. Nah, menurut Bu Jen tuh mereka kira-kira bisa nggak sih menjalin hubungan yang sehat? Balik lagi ke tadi, kalau misalnya mereka masih ada anxious attachment, avoidant attachment, berarti kan mereka belum sehat. Mereka masih ada trauma baik antara relationship yang sebelumnya ataupun hubungan keluarga. Nah, menurut Bu Jen, seringkali cowok atau cewek itu punya tanda kutip keinginan untuk memperbaiki atau menjadikan pasangannya itu sehat dan ketika pacaran. Nah, seringkali itu nggak berhasil. Kalian pernah nggak dengar, aduh kayaknya kita putus ya, kenapa? Looks like you are too good for me. Iya. Lah, itu kan aneh banget menurut Bu Jen. Bayangkan, kamu baik, tapi karena kamu baik, kita nggak bisa pacaran. Itu menurut Bu Jen, itu tanda bahwa dia itu masih sangat takut dalam berhubungan. Dia takut orang baik sama dia. Dia takut kalau misalnya kamu ninggalin dia juga takut. Nah, apapun yang kamu lakukan in the end itu akan membuat hubungan ini gak bisa jalan. Nah, menurut Bu Jen makanya tetap harus sehat terlebih dahulu. Kamu sebagai orang yang dekat sama dia, kamu harus mencarikan dia bagaimana sih caranya supaya traumatik dia ini bisa selesai. Apakah dengan psikiater, apakah dengan ya cari Tuhan menurut Bu Jen, karena pada dasarnya manusia itu kita bisa help, tapi bisa jadi ada sesuatu yang deeper, yang bahkan yang menurut Bu Jen orang itu sendiri tidak tahu bahwa dia punya itu trauma seperti itu, ketakutan seperti itu, dan itu cuma bisa diselesaikan dengan ya hubungan dia sama Tuhan, ataupun ya benar-benar dia harus dig inside him or herself. Jadi harus benar-benar take time untuk dia sendiri sama hubungan ini sama Tuhan gitu. Nah, kalau enggak ya nanti dalam relationship kamu akan bikin-bikin cemburu, bikin-bikin takut, bikin-bikin masalah, bikin-bikin ribut, dan itu sangat bertolak belakang dengan tujuan utama kita punya relationship. Kita menjadi pasangan kan tujuannya saling membahagiakan. Tapi kalau misalnya kita pacaran, kita berhubungan, akhirnya kita cuma berantem, kita saling cemburu, bukankah itu melelahkan? Iya, benar Bu. Nah, ngomong tentang ini, menurut Bu Jen sendiri kayak ribut dan cemburu di pacaran itu menurut Bu Jen normal atau nggak, sehat atau nggak gitu?
sebenarnya sebagai cewek misalnya kamu dicemburuin, kamu kok ngomong sama orang itu sih gitu terlalu dekat, mungkin kita juga somehow feel happy, oh ternyata dia cemburu sama aku gitu ya. Tapi kalau misalnya it is too much, menurut Bujen itu sudah salah. Tapi biasanya itu kita punya hard limit masing-masing. Nah, bisa jadi ada cowok atau cewek yang cemburuan nih, kamu udah harus tahu dari awal bahwa kita ngomongin, yang penting itu communication-nya. Kok kita deal-dealan nih, oke, aku nggak suka kamu itu keluar berdua sama cowok lain, tapi aku juga nggak akan keluar sama cewek lain. Nah, batasannya, terus juga trust, seberapa trust kamu sama pasangan kamu. Kamu tahu bahwa oke, dia ada kerjaan sama cowok lain, tapi dia usahakan nggak akan cuma berdua, dia akan usahakan rame-rame. Nah, tapi kalau misalnya cowok atau ceweknya itu tidak punya trust, atau bahkan dia itu rendah diri, aduh kayaknya kok cowok itu ganteng banget ya, kalau cewek aku sering-sering ngomong sama dia, takutnya dia jadi suka sama dia, kita dia minder gitu ya. Nah, menurut Bujen, ya itu hubungan sih, bahwa pasangan kita bisa make sure bahwa kita merasa aman gitu. Walaupun dia keluar sama cewek, ngobrol sama cewek lain, I feel secure karena I know he love me that much gitu loh. Iya, oke. Kalau gitu menurut Bujen, apakah reassurance itu sepenting itu Bu dalam hubungan? Benar ya? Iya, itu bisa disampaikan dalam komunikasi dengan kita mengerti bahwa oh iya, pasangan aku bisa merasa insecure loh. Nah, kita nggak membuat itu menjadi sesuatu yang, kamu kok gitu sih? Tapi karena kita sayang sama orang itu, kita akan berusaha iya, aku akan berusaha, tapi dengan limit-limit tertentu yang kita sepakati bersama. Bahwa oke, aku nggak akan mungkin diantarin cowok lain pulang, aku akan telepon kamu, ataupun aku akan nge-grab. Nah, kita harus deal mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Oke. Oke, kalau gitu, mungkin sekarang ini banyak banget kayak orang-orang yang nge-trace kayak red flags-nya itu apa, green flags-nya itu apa, dan menurut setiap orang tuh bisa beda Bu. Tapi kayak gimana cara kita tahu kalau misal di relationship itu adalah red flag-nya partnernya kita, atau itu cuma kayak ujian Tuhan? Bujen balik lagi ke statement tadi, ujian Tuhan itu bukan pasangan kita. Kalau pasangan kamu itu ujian Tuhan, berarti dia bukan orang yang tepat buat kamu. Ya kan? Kamu bayangin, pasangan kamu itu dibuat untuk menemani kamu menghadapi ujian Tuhan. Tapi kalau ujiannya pasangan kamu, wah, kamu harus menghadapi seberapa banyak ujian gitu loh. Sudah dunia ini harus dihadapi, pasangan kamu yang harusnya jadi support kamu juga banyak ujian gitu loh. Nah, itu kan jadi bertolak belakang dengan seharusnya pasangan kamu itu merupakan support kamu. Jadi menurut Bujen, red flag itu hard limit masing-masing. Bujen misalnya nggak suka orang yang merokok, nggak suka orang yang minum misalnya too much gitu, nggak bisa kontrol. Nah, apakah semua orang itu punya red flag yang sama? Belum tentu. Ada orang fine dengan orang yang merokok. Nah, itu kita menentukan sesuai sama kebutuhan dan keperluan diri kita sendiri-sendiri. Nah, itu yang menentukan diri kita. Karena ada orang yang nggak apa-apa gitu loh, dia itu dirugikan. Nah, ya tergantung orangnya masing-masing. Berarti ujian Tuhan dalam relationship itu situasinya ya, bukan orangnya sendiri. Benar. Jangan mau gitu ya. Kalau misalnya pasangan kamu itu ya jadi ujiannya gitu, nambah-nambah bagusan nggak usah. Iya. Oke, hidupnya sudah lumayan berat ya Bu, menderita sampai ujian pasangan.